Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang terdiri dari Fatur Rahman, Muhammad Haris Mubarok, dan Guna Ilahi dan Nila Sa'adatus Solihah akan mempresentasikan tentang materi kami yang bertopik tentang pencabutan dan perubahan perundang-undangan. Rumusan masalah pertama kami adalah bagaimana dapat dikatakan sebuah perpu dicabut atau tidak berlaku lagi, dan bagaimana prosesnya. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Pencabutan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi peraturan perundang-undangan lebih rendah yang dicabut itu. Secara proses, pencabutan suatu undang-undang sama halnya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Cuma berbeda pada jika pencabutan tidak ada naskah akademiknya. Pembentukan perundang-undangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Konsekuensi yuridis atas pencabutan ketentuan undang-undang otonomi khusus yang tidak sesuai dengan prosedur berlaku. Apa konsekuensinya? Konsekuensi yuridis terjadi apabila sudah diundangkan dan dimasukkan ke dalam lembaran negara, maka akan sah secara hukum. Artinya pencabutan oleh pasal 571 huruf D di Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 atas pasal 57 dan pasal 60 ayat 1 dan ayat 2 serta ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh atau Lembaran Senegara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 62 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun dalam fakta yuridis setelah penulisan melakukan telah ulang bahwa pencabutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tidak sesuai dengan prosedur yang disyaratkan oleh Undang-Undang Aku. Seharusnya mekanisme yang dilalui oleh pembentuk undang-undang baik DPR dan pemerintah wajib melalui konsultasi dan pertimbangan. Ketidakpahaman DPR dan pemerintah menjadi buruk bahkan improsedural terhadap pemerintah terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena tidak sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Konsekuensi yuridis atas pencabutan pasal-pasal Aku dalam putusan MK Nomor 61 putusan Undang-Undang 17 Tahun 2017 terkait dengan pasal 557 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diartikan sebagai status suatu ketentuan dalam undang-undang yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum pengikat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.